Makanya ketika Allah mengingatkan orang yang menyembah Isa, Allah hanya menghentikan gini, karena yakulani to'am. Isa dan ibunya itu makan. Maksudnya kalau nggak makan itu ya lemes. Kamu kebayang nggak punya Tuhan terus, Pak Tuhan jangan lemes, monggo dariin. Kayak apa malunya kita punya Tuhan kalau nggak makan apa? Lemes. Terus nanti cerita, alhamdulillah tadi Tuhan mampir sini. Tadi lemes lah tak kasih makan, bergas lagi. Makanya ini kalau nggak makan itu. Tapi kita sering keliru mengatakan Presiden Amerika itu superpower hebat. Hebatnya di mana seorang manusia? Kalau nggak makan ya. Ini makanya Allah ngendikan wa khuliqal insanu dhaif. Sehingga banyak para wali itu dekat Allah ketika makan. Bukan apa karena tadi makannya itu enggak kayak sampai ana makan banyak lahap segala-galanya udah gitu. Itu enggak setiap makan ya Allah betapa lemahnya saya. Yang katanya rektor, yang katanya profesor, katanya orang alim kiai, katanya pengurus NU, pengurus Muhammadiyah ternyata kalau enggak makan lemes. Kerennya di mana lemes. Sehingga terus tawadu, terus macam-macam. Jadi ini penting. Jadi Allah mengingatkan manusia itu dengan makan tadi. Makanya Nabi Rasulullah ngendikan Allah itu sangat ridho seseorang yang setiap makan muji Allah. Tapi sekarang orang karena ada aturannya sebetulnya ngunyahnya sampai sekian kali. Ya, tapi sekarang kan sudah ada seperti itu. Makanya sekarang wali sudah enggak banyak. Pendaftarnya juga sudah ada banyak. Apalagi orang-orang intelek itu sudah agak tertarik daftar wali. Memangnya kalau sudah jadi wali dapat uang malah repot lagi kalau itu. Tapi ini saya cerita orisinilnya ilmu Quran. Ketika Allah mengkritik Isa itu hanya, ketika dituhankan maksudnya, itu hanya dengan kalimat kana yakulan itu Isa dan ibunya sama-sama makan. Dan ketika Allah memuja Rasulullah SAW dan para nabi, itu pujaannya itu aneh. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamshuna bil aswaq. Saya tidak pernah menugaskan para rasul kecuali mereka itu ya makan dan jalan-jalan di pasar. Saya sampai sekarang hampir tiap minggu itu jalan-jalan ke pasar sama anak saya. Meskipun saya di Rembang Betul kayak gede itu tetap biasa saja. Karena apa? Kata Rasulullah Muhammad, Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Terus orang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan umum, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu manusia. Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan umum. Tapi enggak marung di KFC, enggak ada riwayatnya itu. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makannya Nabi ini ibadah yang luar biasa. Karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama. Seperti kita misalnya kiai atau pejabat. Makan saja enggak apa-apa. Tunjukkan kalau kita manusia. Kalau enggak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dha'ifa. Betapa manusia itu lemah. Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor enggak bisa mengendalikan satu kampus. Jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul, bisa mengendalikan kalian semua. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anania. Bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota senangnya bakas intelektual. Wong desa senangnya bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus nipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini, makanya saya intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahannya ada, bahasa wali juga apa? Ada. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil, yaitu merasa doif saat apa? Makan. Merasa doif saat makan. Karena tadi, paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower pun kalau nggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajal gak mangan sedino. Lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba?
Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini. Andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu. Kamu boleh minum, asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada apa? Sahara itu ada padang pasir. Ya saya milih minum. Kalau saya tidak minum mati. Mendingan tidak punya kerajaan. La tafroh bimulkin la yusawi apa? Kak samain. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini. Kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditopang air apa ditopang keangkuhan Anda? Sebenarnya ditopang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja. Terus lemes, diobatno. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamsuna bil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong hanya gini kok. Kayaknya kelasnya kok nggak intelek gitu. Cara pandang nggak seperti itu. Paham ya?